depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Sudah makan sore? Makan siang sudah? Sudah? Yang belum makan siang coba angkat tangannya. Oh, cuman beberapa. Nanti selesai ibadah kita makan bareng-bareng, tapi biar masing-masing. Itu hanya jokes saja, supaya ketika firman Tuhan disampaikan saudara tidak ngantuk. Baiklah, puji nama Tuhan. Tema atau judul khotbah kita hari ini, tema yang begitu menarik, berbicara tentang pergumulan Yakub. Nah, kenapa saya membawakan tema ini, saudaraku? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya kita dapat bersikap dalam menghadapi masalah hidup, dan Anda dan saya bisa menyelesaikan pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Tahukah saudaraku bahwa manusia tentu memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, dan tentu saudaraku hal itulah tidak mudah untuk kita jalani, sehingga kadangkala melemahkan iman setiap orang percaya. Tapi tahukah saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan pasti memberikan Anda dan saya kekuatan. Tuhan pasti memberikan Anda dan saya jalan keluar, karena di balik pergumulan itu bahwa Tuhan pasti memberikan kita kekuatan demi kekuatan. Saudaraku, benarlah yang dikatakan Alkitab. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Hari ini mari sama-sama buka Alkitab kita, terambil dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Saya ayat 22, nanti saudara ayat 23, lalu tiba di ayat 32, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, puji Tuhan. Judul berikutnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Saya 22, surah 23, lalu tiba di 32, sama-sama kita baca. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23, saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25, saudara. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, saudara. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 29, saudara. Yakub
menamai tempat itu final, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka demi nyawa, berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. 31 saudara. Ayat 32, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Itulah sebabnya sampai apa? Sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Berbagailah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan mengendaki setiap orang percaya harus mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Namun Bapak Ibu, setiap orang percaya tentu harus memiliki pengertian yang benar tentang hidup berkemenangan di dalam Kristus. Kenapa demikian? Supaya mereka menjalani hidup ini dengan tidak pengejaran yang salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kemenangan apakah yang dikatakan Alkitab? Kemenangan bagi setiap orang percaya yang dimaksud adalah yaitu kehidupan yang menang atas dosa dan mampu melawan tipu muslihat si jahat. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, siapakah itu Yakub? Saya pelajari Alkitab saya, Yakub adalah bapak dari 12 suku Israel. Yakub lahir yaitu sebagai anak kembar yang menjadi anak kesayangan ibunya yang bernama Ribka. Saudaraku, Yakub itu dalam bahasa Ibrani dikatakan Yaakov. Berasal dari kata dasar yaitu akef. Jadi ketika kita berbicara tentang Yakub, artinya mengikuti dari belakang, menggantikan, mengelak, menyerang, meraih, atau melampaui batas. Nah, ayat pembacaan firman Tuhan tadi yang barusan saja kita baca, di mana Yakub mengalami pergumulan yang begitu berat, di mana Yakub merupakan pergumulan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, Yakub diganti menjadi nama Israel, yang artinya apa? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, dari belakang ini kita akan pelajari, saudaraku, ada 3 hal kita belajar dari kisah pergumulan Yakub. Yang pertama, ayat 22 sampai dengan ayat 23. Saya baca sama saudara. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Perhatikan Bapak Ibu, di sana ada kata ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan, dan ke-11 anaknya. Yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa pergumulan Yakub adalah Yakub memiliki niat untuk menyelesaikan setiap pergumulannya. Apa artinya saudaraku? Bahwa Yakub yaitu dia punya keinginan, dia memiliki kerendahan hati untuk
untuk bisa menyelesaikan dalam setiap pergumulannya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, setiap pergumulan tentu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi saya sedang berandai-andai, sedang berpikir bahwa pergumulan itu ada levelnya. Yang pertama, saudaraku, ada pergumulan tingkat level rendah. Itu pergumulan yang pertama. Lalu kemudian ada pergumulan level tingkat sedang. Lalu kemudian ada pergumulan level tingkat tinggi. Jadi pergumulan ini saya ibaratkan seperti sebuah sakit. Bayangkan kalau pergumulan level rendah itu saya ibaratkan masih suatu gejala. Lalu kemudian Bapak Ibu, sedangkan pergumulan yaitu tingkat sedang ini masuk kepada stadium 1, ya kan? Tetapi kalau kita berbicara tentang pergumulan level tingkat tinggi, tahukah saudaraku, biasanya ya ini masuk kepada stadium tinggi. Sebab itu kalau saudara memiliki satu penyakit, ya, lalu diponis dokter, umurnya tidak akan panjang lagi. Nah, ini pergumulan level tingkat tinggi, iya kan? Nah, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, inilah yang pernah dialami seorang Yakub. Kalau saudara pelajari Alkitab secara baik-baik, di mana pada saat itu Yakub pernah mengambil hak kesulungan kakaknya yang bernama Esau. Itu pergumulan yang pertama. Sehingga Bapak Ibu, lalu saudaraku, Esau kakaknya ingin membunuh Yakub. Lalu kemudian Yakub lari dari kejaran kakaknya. Nah, apa yang terjadi? Sesampai dia lari dari kejaran kakaknya, sampailah Yakub di rumah Laban. Iya kan? Kita pelajari Bapak Ibu, ternyata ya, dalam perjanjian lama marga si Laban itu Bapak Ibu ya pertama kali disebutkan dalam Alkitab. Iya kan, ada Laban kan? Iya kan? Sampai-sampai ayat pembacaan firman Tuhan tadi, saudaraku, di bagaimana Yakub bisa bergulat dengan malaikat Allah. Iya kan? Nah, di pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 21, di sana diceritakan Yakub takut bertemu dengan Esau. Tetapi pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat 23, Yakub memiliki keinginan, berniat untuk menyelesaikan pergumulannya kepada kakaknya, sehingga Yakub ingin berjumpa dengan kakaknya Esau. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, ceritanya begini. Waktu itu ayahnya Yakub itu sudah tua, ya kan? Apa yang terjadi? Alkitab sudah mengatakan bahwa matanya sudah rabun. Kemudian Ishak ya memanggil ya anaknya yang bernama Esau. Lalu dia panggil si Esau, dia bilang begini, "Esau, sini. Saya sudah tua. Saya ingin memberkati engkau. Lalu saya memerintahkan engkau untuk pergi ke sebuah yaitu padang untuk berburu. Lalu olah satu makanan untuk makanan kesukaan saya." Nah, terjadi Bapak Ibu, sewaktu Ishak lagi ngobrol dengan si Esau, tiba-tiba si Ribka lagi nguping, ya kan? Lalu Bapak Ibu, ketika si Ribka lagi nguping, lalu kemudian Esau pergi ke padang untuk berburu. Lalu setelah selesai si Ribka menguping, dia panggil anaknya Bapak Ibu yang bungsu yang bernama Yakub. Dia bilang begini, "Kub, kamu sini." Jadi bilang, "Kenapa, Bu? Kamu tahu nggak bahwa ayahmu ingin memberkati kakakmu bernama Esau?" "Oh gitu?" "Iya. Dan dia pergi ke padang untuk berburu, lalu kemudian untuk diolah satu makanan." Lalu ibunya bilang begini, "Saya perintahkan kamu ambil yaitu 2 ekor kambing domba." Nah, lalu saudaraku, singkat cerita, dan si Yakub mengambil 2 ekor kambing domba. Setelah diambilnya, dikasihnya kepada yaitu ibunya yang bernama Ribka. Dia bilang begini, "Ma, ini kambing domba." Nah, singkat cerita Bapak Ibu, lalu mamanya ini, si Ribka ini mengolah satu makanan yang begitu kesukaan suaminya yang bernama Ishak. Setelah diolah, setelah dimasak, jadilah kambing guling. Saudara kayak nggak percaya, kambing guling kan kambing domba kan, dia olah.
Lalu dia berinya kepada si Yakub. Dia bilang gini, Yakub, kasih kepada papamu supaya kamu mendapatkan berkat hak kesulungan. Saudaraku, ternyata si Esau dengan si Yakub ini ada perbedaannya. Si Esau badannya berbulu, sedangkan si Yakub badannya licin. Tetapi Bapak Ibu, singkat cerita, ternyata hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub dan Ishak memberkati Yakub. Setelah pulang dari berburu, ternyata saudaraku, si Esau datang. Lalu Ishak bilang, wah, siapa tadi yang saya berkati? Wah, ternyata si Yakub tadi yang papa berkati. Dari situlah timbullah kebencian si Esau kepada adiknya yang bernama Yakub. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, sampai-sampai Alkitab saudara mengatakan Esau, ya, dari situ mulai kepikiran jahat kepada adiknya dan ingin membunuh adiknya. Tetapi Bapak Ibu, kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, di dalam Kejadian pasal 33 ayat 3 sampai dengan 4, sewaktu Yakub melihat kakaknya Esau, lalu dia sujud 7 kali ke tanah. Lalu Esau melihat Yakub, lalu dipeluknya adiknya Yakub, lalu mereka bertangis-tangisan. Kesalahan ya si Yakub diampuni si Esau kakaknya. Apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, saat kita punya pergumulan, kita harus punya niat dalam menyelesaikan setiap pergumulan kita. Oleh sebab itu, berpikirlah positif, andalkan Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Hadapilah pergumulan itu, hadapilah masalah itu. Jangan pernah menghindari dari setiap pergumulan hidup. Karena di balik pergumulan itu pasti ada jalan keluarnya. Katakan amin. Kalau saudara dengan rendah hati, kalau saudara membuka diri, ya memang ada hal yang saudara kerjakan, tetapi Tuhan juga mengerjakannya. Bapak itu saudaraku, Bapak Ibu, yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa pergumulan dari Yakub adalah, yaitu Yakub memiliki niat untuk menyelesaikan setiap pergumulannya. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 24 sampai dengan ayat 28, saya akan bacakan buat saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi Bapak Ibu, ceritanya ini waktu itu dia sudah menyeberangkan istrinya, budak-budaknya dan anak-anaknya, bahkan seluruh kambing dombanya, saudaraku. Lalu dia berikutnya dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yang kedua yang dapat kita pelajari pergumulan Yakub, yaitu Yakub menghadapi setiap pergumulannya dengan sungguh-sungguh dan berjuang, termasuk saat dia bergulat
dengan malaikat Allah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, ini pergumulan yang begitu serius dalam hidup Yakub. Bahkan dia berjuang sungguh-sungguh melawan malaikat Allah. Ada begitu banyak para teolog, Bapak Ibu, bahkan para penafsir di ayat 24 sampai dengan dan 28. Ya, ada pertanyaan yang begitu menarik di sana, dikatakan, apa benarkah Yakub itu bergulat melawan Allah atau bergulat melawan malaikat? Iya kan? Saudara pun mungkin hari ini baru pernah dengar khotbah ini. Jangan-jangan saudara memberikan kesimpulan bahwa Yakub bergumul dan bergulat dengan Allah. Nah, saya mengambil beberapa referensi ayat Alkitab. Kalau saudara lihat di slide saya, Bapak Ibu, ayat 24, tolong ditampilkan. Nah, ayat 24 dalam terjemahan barunya dikatakan di sana, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Itu ayat 24 dalam terjemahan barunya. Tetapi Bapak Ibu, kalau saudara lihat dalam terjemahan lamanya, di sana dikatakan juga ya, bahwa maka ada seorang laki-laki. Nanti kita akan lihat, kita akan berikan kesimpulan. Nah, ayat 28 slide berikutnya. Dalam terjemahan ini ya, terjemahan barunya, dia bilang begini, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Garis bawahi, telah bergumul melawan Allah. Itu dalam ayat 28 dalam terjemahan barunya Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan. Tetapi Bapak Ibu, saya memberikan perbandingan dengan terjemahan lamanya. Pada tahun 1954 ayat 28 dia bilang begini, maka kata orang itu, tiada lagi engkau bernama Yakub, melainkan Israel, karena telah engkau berlaku seperti raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang. Ayat 28 dikatakan ada seorang laki-laki. Ayat 24. Tetapi ayat 28 dalam terjemahan barunya dikatakan bahwa Yakub bergumul dengan Allah. Terjemahan barunya ayat 28. Tetapi dalam terjemahan lamanya pada tahun 1954 di sana tidak dijelaskan bahwa Yakub sedang bergulat dengan Allah atau bergumul dengan Allah. Iya kan? Nah, saudaraku, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, saya memberikan ada perbandingan dari beberapa teolog. Menurut Keil, ya, dia bilang begini, ayat 24 sampai dengan ayat 28 dan 28, dia bilang, dia memberikan kesimpulan bahwa Yakub bergulat melawan Allah atau melawan Kristus menurut Keil. Tetapi menurut R. Payne Smith, dia memberikan kesimpulan bahwa Yakub, bahwa dia bergulat dengan malaikat Allah atau utusan Allah. Saudaraku, perlu saudara perhatikan dalam terjemahan Alkitab, kalau ketika Tuhan berfirman kepada para nabi, kata Tuhannya di sana adalah huruf besar atau Allahnya huruf besar. Itu pribadinya Allah. Jadi saya memberikan kesimpulan bahwa yang bergulat ya dengan Yakub bukannya Allah, tetapi malaikat Allah. Hanya cuma satu pribadi yang pernah berjumpa dengan Allah. Saudara tahu siapa? Dalam perjanjian lama, saudara tahu siapa? Hah? Wah, nggak ada jemaat nih. Jangan-jangan saudara nggak pernah baca Alkitab nih. Yang pernah berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai siapa? Musa. Baca Alkitab saudara. Dan Musa pun, saudaraku, tidak berani untuk menatap wajahnya Allah, karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Saudaraku, tapi Alkitab saudara mengatakan bahwa Yakub
bergulat dengan malaikat Allah. Ini satu pergumulan yang luar biasa dalam Yakub. Belum lagi ketika dia ingin dibunuh oleh Esau kakaknya. Nah, pergumulan yang kedua Bapak Ibu saya pelajari. Saudara ingat kisah di mana Yakub pada saat itu di rumah pamannya bernama Laban? Ingat ya saudaraku ya, saudara kalau baca Alkitab pasti ingat. Nah, apa yang terjadi? Yakub itu pada saat itu mencintai anaknya Laban yang bernama siapa? Rahel. Nah, waktu Yakub mencintai Rahel, Rahel bilang kepada Laban, dia bilang begini, tulang, kan dia manggil tulang kan? Iya dong, kan Yakub itu kan keponakannya. Dia bilang tulang, bahai. Ini bahasa Bataknya apa itu? Aku kayaknya suka sama ya Pariban itu loh, anaknya tulang. Oh siapa? Rahel. Oh gampang lah itulah. Saya kasih kamu kesempatan. Kamu harus bekerja 7 tahun pertama di rumah saya, lalu bisa mendapatkan Rahel. Lalu kemudian Yakub bekerja selama 7 tahun kepada Yakub sungguh-sungguh. Di akhir ingin perkawinan Yakub saudaraku dengan Rahel, ternyata Yakub dibohongi oleh Laban, yang diberikan bukan Rahel tetapi Lea. Betul? Ya. Yakub marah. Dia bilang begini, dasar tulang saya ini ya. Saya udah bekerja capek-capek 7 tahun namanya. Dia tipu saya, padahal sebenarnya sama-sama tukang tipu kan? Ya kan? Yakub ini kan tukang tipu juga. Iya kan, dia kan ngambil langsung dengan kakaknya kan gitu. Dia bilang, si Laban bilang, tenanglah, jangan begitulah keponakanku. Udah kita bikin perjanjian lagi. Apa itu? Engkau kerja 7 tahun kedua sama saya supaya mendapatkan Rahel. Akhirnya Bapak Ibu Alkitab saudara mengatakan, Yakub selama 14 tahun bekerja di rumah Laban. Dan 7 tahun yang kedua akhirnya Yakub mendapatkan Rahel. Apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita? Saudaraku, kita harus berjuang sungguh-sungguh dalam menghadapi setiap pergumulan. Kenapa demikian? Karena saudaraku, karena kita tidak akan lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Tapi perlu saudara ingat, saya sebagai hamba Allah mengingat saudara, do our best and God does the rest. Yang artinya lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Amin. Saya ulangi, do our best and God does the rest. Lakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan sisanya. Ada hal yang harus saudara kerjakan bagian saudara, dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Katakan amin. Ya. Saudaraku, Bapak Ibu, kadangkala kita terlalu kebablasan. Iya kan? Anak-anak muda ini kadangkala begini ya. Mohon maaf nih. Ya. Kadang-kadang pakai firman Tuhan. Tidur pun diberkati Pak Pendeta, nggak usah cari jodoh, nanti jodoh dia kasih dari atas sana. Iya kan? Pak Pendeta tidur pun pasti diberkati. Saya percaya tidur pun diberkati. Tapi dengar baik Alkitab, Anda saya mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara pun harus bekerja. Saudara pun harus melakukan bagian saudara, dan biarkan Allah melakukan bagiannya. Tetapi ketika Anda dan saya bekerja sama dengan Allah, Alkitab saudara mengatakan saudara pasti diberkati, keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, di ayat 30 sampai dengan 32. Saya akan bacakan buat saudara. Yakub menamai tempat itu Pinel, sebab katanya, aku telah melihat Allah terhadap muka, demi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Pinel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel
tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari pergumulan dari Yakub, saya catat di sini adalah Yakub menerima konsekuensi atas setiap pergumulannya. Ada dua konsekuensi yang diterima oleh Yakub. Yang pertama, sendi pangkal paha Yakub terplecok sehingga Alkitab sudah mengatakan Yakub mengalami pincang ketika dia bergumul dengan malaikat Allah. Lalu yang kedua, konsekuensi yang diterima oleh Yakub adalah Yakub tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Sendi pangkal paha itu di sini Bapak Ibu ya. Jadi antara perbatasan perut pinggang sini. Saya percaya Bapak Ibu ya, kalau ditarik zaman sekarang ya, sendi pangkal paha itu kan kalau saudara beli ayam geprek nih, kan enak ya. Tulang-tulang sumsumnya ayam itu kan enak dimakan ya. Tapi dibilang saudaraku, Yakub diganti nama Israel, dia tidak memakan ya sendi pangkal paha itu. Apalagi kalau sop iga, wah enak banget itu. Tapi Yakub nggak memakan itu. Jangan jauh-jauh ya, B2, B1 aja kita makan. Kadang-kadang saudaraku kalau saudara makan lembu itu ya, tulang-tulangnya kan enak itu ya. Ya, dimakan lalu diisap-isap gitu, enak banget. Tapi Yakub nggak memakan hal itu. Itu konsekuensinya apa? Ketika Yakub bergulat dengan malaikat Allah, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Itu artinya bahwa setiap apa yang kita tabur, kita akan tuai. Amin. Jadi ketika saudara menabur yang baik, maka saudara akan menuai yang baik. Tapi ketika saudara menabur yang jahat, maka yang jahat pula saudara akan tuai. Amin. Dalam setiap pergumulan saudara pasti ada konsekuensinya, ya kan? Ya, saya percaya oleh sebab itu saudara harus berhikmat dalam mengambil satu keputusan. Jangan salah mengambil satu keputusan. Libatkan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang saudara ambil. Kesimpulan khotbah kita, saya undang pemusik, ada 3 hal. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari pergumulan dari kisah pergumulan Yakub. Yang pertama, Yakub memiliki niat untuk menyelesaikan setiap pergumulannya. Yang kedua, Yakub menghadapi setiap pergumulannya dengan sungguh-sungguh dan berjuang, termasuk saat bergulat dengan malaikat Allah. Yang ketiga, Yakub menerima konsekuensi atas setiap pergumulannya. Hari ini saudaraku, saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Hari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Angkat 2 tanganmu di hadapan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.